Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Stanislaus A.S. Konage, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SMP Negeri 1 Jeribu, Kabupaten Ngada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Astin. Ibu Astin, silakan memperkenalkan dirinya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Bastiana Mui, biasa dipanggil Astin. Saya mengasuh mata pelajaran IPS. Baik, terima kasih Ibu Astin. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang di awal telah saya sampaikan, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Adapun kegiatan pada kegiatan pra-observasi ataupun supervisi kali ini, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Astin, dan juga kegiatan pra-observasi ini dilakukan agar Ibu Astin lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya Ibu Astin. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada kegiatan pra-observasi. Pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Astin saat saya akan melakukan supervisi pada pagi hari ini? Rasanya bagaimana, Ibu Astin? Terima kasih Pak. Untuk berkaitan dengan perasaan agak sedikit buru-buru Pak, karena tidak seperti biasanya. Ya, seperti biasanya. Awal-awal harus pertama-tama saya harus persiapkan perangkat, terus materi, LKPD, dan kesiapan peserta didik. Ya, terima kasih Pak Astin. Kira-kira pada kegiatan supervisi kita pada pagi hari ini, itu KD apa atau indikator apa yang akan Ibu Astin terapkan dalam lingkup kelas kita pada kegiatan supervisi kali ini, Mas? Oke Pak, untuk pertemuan hari ini, kami sepakat dengan peserta didik ini, kalau KD yang akan kami bahas pada hari ini yaitu memahami perubahan sosial budaya. Memahami perubahan sosial budaya. Oke, ya, pasti. Kira-kira dalam KD kali ini itu Ibu Astin menggunakan metode apa dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, metode yang saya gunakan itu metode diskusi. Dengan model pembelajaran yang saya ambil itu model pembelajaran problem basic learning, berbasis masalah. Oke, metodenya diskusi dengan model pembelajarannya yang berbasis masalah. Oke, kira-kira ada tidak alat atau bahan yang digunakan? Oke, alat yang saya gunakan itu pada dasarnya itu berbasis IT. Itu saya menggunakan LCD pada saat pembelajaran itu, di mana saya menayangkan video pembelajaran, gambar, dan LKPD. Baik, untuk zaman sekarang itu namanya video itu penting karena sesuaikan dengan gaya belajar dan juga minat siswa, ya pasti. Kira-kira pada kesempatan kita sebentar akan melakukan supervisi itu, hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan oleh Ibu Astin, baik itu untuk siswa maupun untuk Ibu sendiri? Hal yang dikembangkan itu pemanfaatan IT untuk saya, bagaimana saya mempersiapkan LKPD, mempersiapkan video pembelajaran, sehingga
meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam arti keaktifan dalam proses pembelajaran. Terus bagi siswa itu yang perlu ditingkatkan itu bagaimana mereka memahami materi yang saya bawakan, yang saya berikan. Terus bagaimana juga mereka bisa menerima apa yang saya berikan lewat penayangan video. Mereka bisa memahami, bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terus yang perlu ditingkatkan juga bagaimana mereka bisa mengerjakan LKPD, aktif dalam diskusi, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh Mbak Astin dalam supervisi pada kegiatan kita pagi hari ini. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh Mbak Astin dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPS ya, Mbak Astin? IPS ya. Itu kira-kira ada tidak kendala-kendala yang dihadapi oleh Mbak Astin? Baik Pak, kalau kendala ini karena kita punya sekolah ini tidak ada jaringan, itu yang membuat saya kendala dalam mendownload materi, video. Terus kendala yang berikutnya kemungkinan listrik, tapi jaringan listrik itu kadang mati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terus kendala yang berikut juga di saat pemasangan alat peraga itu bisa menyita waktu pembelajaran. Ketika saya melakukan kegiatan post-test, kadang waktu tidak sampai sehingga kegiatan pembelajaran itu kendala ya. Jadi ada beberapa kendala, mulai dari jaringan, terus juga listrik yang sering mati hidup, dan juga persiapan alat dan bahan seperti alat peraga, LCD itu memakan waktu cukup lama juga, yang meminta beberapa menit dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan supervisi kita pada hari ini? Persiapan yang dilakukan oleh Mbak itu seperti apa? Baik, persiapan yang saya lakukan itu mungkin ada persiapan RPP ini. Ya, RPP sebelum saya sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus berikutnya langkah-langkah yang saya siapkan, saya persiapkan alat peraga seperti LCD, terus gambar, LKPD, terus kesiapan saya masuk kalau sebentar mungkin awalnya dengan sapa, salam, doa, mengecek kehadiran siswa dan memberikan motivasi persepsi untuk siswa sekalian. Selanjutnya itu pada kegiatan inti itu saya memberikan video. Dari video itu mereka bisa melihat video dan bisa mendeskripsi apa yang terjadi dalam video. Berikutnya lagi saya memberikan LKPD dan peserta didik untuk mendiskusikan pertanyaan yang dalam LKPD itu dan dipresentasikan dalam kelompok. Yang terakhir saya memberikan soal post-test, sehingga saya bisa mengecek kembali bagaimana peserta didik apakah bisa mengerti materi yang hari ini saya berikan. Ya, baik, terima kasih Ibu Astin sudah memberikan informasi yang cukup mendetail sebelum kita melakukan kegiatan supervisi kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk informasinya Ibu Astin. Kalau begitu, pada kesempatan kali ini kita juga akan melakukan kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas yang akan dilakukan di kelas 9B ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Astin. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik.
Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu dari peserta didik memimpin. Oke, Maria, silakan. Teman-teman rumah melaksanakan latihan dan juga berdoa dalam Bapa kami. Terima kasih yang telah mengikuti doa. Dan sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada likan yang terloda? Apa semua? Dan dinodai? Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dan budaya dan globalisasi. Nah, materi yang lalu kita pelajari tentang interaksi antar yang kamu sebutkan tadi yang akan kita pelajari hari ini ya. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang perubahan sosial budaya ini? Perubahan sosial adalah Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, tidak perlu lihat yang di luar lingkup masyarakat kita. Coba perubahan sosial budaya seperti apa? Coba di lingkup pendidikan. Siapa yang tahu? Di lingkup pendidikan, perubahan sosial yang ada di lingkup pendidikan itu seperti apa? Ada? Berarti penggunaan internet, ujian online itu perubahan yang terjadi di lingkup masyarakat. Kalau zaman dulu kan perubahan belum terjadi ya, karena kita belum ada internet, belum ada HP, belum ada LCD ya. Kalau zaman dulu sangat manual. Kalau zaman sekarang seperti yang kita pelajari sekarang, kita menggunakan LCD. Itu perubahan yang sangat dasar ya. Perubahan yang kita alami sekarang ya. Tidak perlu lihat-lihat yang di luar seperti itu. Nah, itu sekedar motivasi untuk kalian ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran ya. Video yang berkaitan dengan perubahan sosial. Kalau ada yang soal yang tidak jelas, silakan tanya. Silakan merokok.
Saya Maria Yu ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Tulislah bentuk perubahan sosial budaya. Jenis-jenis perubahan sosial budaya. A. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial budaya dibedakan menjadi perubahan sosial direncanakan dan perubahan sosial tidak direncanakan. 1. Perubahan yang direncanakan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya, perubahan direncanakan adalah pembangunan jalan tol, program transmigrasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan contohnya kemacetan, bencana alam, dan gagal panen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Refleksi untuk kegiatan pembelajaran IPS hari ini. Saya mewakili teman-teman kelas 9B. Kami sangat merasa puas dengan Ibu karena Ibu sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, yaitu perubahan sosial budaya. Kami juga puas Ibu sudah mengajari kami pakai LCD, sehingga materi yang diberikan Ibu kepada kami cepat mengerti. Sekian dari saya. Oke, mari kita beri apresiasi. Sekarang dari Ibu, sekalian untuk menutup pelajaran kita hari ini, dari Ibu bisa terima kasih untuk kerjasama kalian. Kalian sudah mendengarkan materi ajar tentang perubahan sosial budaya dengan baik, dan dilanjutkan dari diskusi, presentasinya sangat bagus, dan semoga hasil proses ketika Ibu periksa itu sangat luar biasa. Sekian dari Ibu, saya minta salah satu Ibu. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ditemani oleh Ibu Astin dan juga dengan Bapak Siprianus selaku pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 8. Selamat pagi Ibu Astin, selamat pagi Sipri. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 telah melakukan pembelajaran observasi kelas yang dilakukan di kelas Ibu Astin, kelas 9B dengan mata pelajaran IPS. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah melakukan observasi dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi pada kegiatan pasca observasi ini
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Astin dengan tujuan dari pasca observasi ini, di mana saya akan menggali kemampuan-kemampuan dan pengembangan yang telah Ibu Astin lakukan dalam kegiatan observasi kelas. Baik, menurut Ibu Astin, bagaimana perasaan Ibu Astin terkait jalannya kegiatan atau proses observasi kelas yang telah berlangsung di kelas 9B? Baik, terima kasih kepada selamat pagi. Saya sebagai guru mata pelajaran IPS, ketika saya melakukan observasi kelas, perasaan saya itu merasa senang dan bahagia. Bagaimana saya mulai bertemu dengan siswa dan melakukan kegiatan observasi kelas. Dan di saat itu saya boleh menemukan beberapa siswa ada bagaimana kesiapan mereka untuk menerima pelajaran IPS. Jadi perasaannya gembira dan bahagia ya Ibu Astin? Gembira dan bahagianya. Bisa Ibu Astin menceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu Astin lakukan dalam kegiatan observasi kelas kita, ataupun apa yang sudah Ibu Astin lakukan di kelas seperti apa? Oke, terima kasih kedua. Pengembangan yang saya lakukan selama ini dalam observasi kelas itu, awalnya sebelum saya mulai mengajar itu saya persiapkan. Yang pertama itu silabus dan RPP. Jadi di situ saya buat pengembangan sesuai dengan pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan RPP itu yang saya lakukan itu di mana saya menerapkan beberapa metode pembelajaran yang lebih variatif dari sebelumnya. Setiap kali saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, saya melakukan metode pembelajaran yang variatif sehingga menggugah semangat peserta didik lebih semangat dalam menerima pelajaran IPS. Ya, terima kasih. Jadi area pengembangan yang dilakukan oleh Justin itu melalui RPP dan silabus ya pasti. Dalam RPP atau silabus itu boleh diterapkan penggunaan raga dan lain sebagainya seperti metode pembelajaran. Kira-kira sejauh mana area pengembangan yang telah dilakukan itu, apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Pengembangan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu, saya mulai pada awal pembelajaran itu saya melakukan diagnostik pembelajaran. Karena saya melihat kembali dengan siswa dan saya bisa melihat gaya belajar peserta didik dan belajar dari peserta didik itu sendiri. Jadi saya bisa melihat kelemahan siswa yang lebih aktif dan siswa yang fisik. Terus yang berikutnya lagi, dalam kegiatan pembelajaran itu awalnya saya mulai dengan pembelajaran itu aktivasi. Dan di situ saya melakukan motivasi pada peserta didik berupa materi yang saya ajarkan, review materi itu motivasi yang berikutnya juga saya menerapkan berbagai macam metode diskusi, metode pembelajaran yang lebih interaktif, saintifik, program basic learning berbasis masalah. Di situ awalnya saya memberikan video pembelajaran yang berbasis IT. Memberikan video, dan di situ saya siapkan LKPD. LKPD itu berisikan materi-materi yang akan dipelajari pada hari ini. Dan LKPD itu berdasarkan video yang saya buat. Dan terakhir
setelah mengajarkan LKPD, dalam bentuk kelompok, kita presentasikan hasil. Setelah presentasikan hasil, terakhir saya memberikan soal post-test, dan di situ saya bisa melihat evaluasi kembali dan menilai hasil yang dicapai oleh peserta didik. Baik, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asti, bahwa proses pengembangan yang dilakukan itu memang benar-benar sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti ada yang kayaknya suka dengan menonton, jadi Pak Asti menyampaikan video pembelajaran dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Basri, dan juga terima kasih kita telah melakukan kegiatan pasca observasi. Semoga dengan kegiatan ini dapat membangun ataupun lebih mengembangkan pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan kita di dalam kelas, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan itu memang benar-benar berpusat pada siswa, di mana siswa yang menjadi tujuan kita, di mana kita akan melakukan pengembangan dengan gaya belajar siswa dan minat mereka. Itu yang menjadi tujuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ibu Astin untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak Sikri selaku pengajar praktik. Sebelum saya menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, saya meminta mungkin ada saran, pendapat ataupun masukan dari Pak Sikri selaku pengajar praktik. Waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya. Selamat pagi Pak Rizko dan Ibu Asti. Selamat pagi. Pagi ini luar biasa, Pak Rizko sudah melakukan observasi di proses pasca observasi, dan luar biasa sudah bisa melakukan satu hal yang berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana kita melakukan sebagai pendidik itu kita melakukan sesuatu untuk yang lebih berdampak pada siswa dengan menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas, dan kita sudah saling belajar di pra-observasi, lalu observasi kelas, dan juga pasca observasi. Dan ini tentunya saya amati tadi luar biasa Pak Rizko sudah bisa menggali dan melakukan sesuatu untuk meningkatkan potensi-potensi dan menggali potensi-potensi yang ada di Ibu Asti sebagai rekan sejawat. Dan tentu ini menarik sekali sebagai guru, di mana kita sebagai pemimpin pelajaran di sekolah untuk menciptakan sesuatu yang lebih berdampak pada siswa. Kemudian pendekatan coaching ini tentu sesuatu yang baik sekali untuk dilakukan, karena Pak Rizko sebagai pemimpin pelajaran itu berkolaborasi dengan sejawat menggali dan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Asti ini, dan tentunya kita saling berkolaborasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Kemudian pendekatan saintifik yang dilakukan oleh Ibu Asti sesuai dengan langkah-langkah tadi, itu luar biasa. Tingkatkan terus, dan kita terus bekerjasama dengan teman-teman di lembaga pendidikan di SMP Negeri 1 Cirebon ini. Dan kita terus berbagi, lalu terus melakukan pendekatan-pendekatan ini dengan melakukan coaching, juga bukan hanya sebagai Pak Ibu sebagai calon guru penggerak, tentunya juga Ibu Asti sebagai calon guru penggerak, saling belajar, kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan sesuatu, untuk meningkatkan pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang ada di SMP ini. Terima kasih Pak Rizko, terima kasih Ibu Asti. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk Bapak Sikri selaku pengajar praktik. Terima kasih juga untuk Ibu Asti pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan sudah berhasil bermanfaat untuk siswa-siswi kita di sekolah. Selamat pagi untuk Ibu Asti dan selamat pagi. Ya,